Bab 702. Aura membunuh. Menghadapi Kingston Jiang, pemimpin Set, N tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia secara pribadi memimpin Kingston Jiang ke penjara bawah tanah Set, N Castle. Pintu masuk ke ruang bawah tanah sangat rahasia. Jika bukan karena ada seseorang yang memimpin jalan, itu akan sangat sulit untuk menemukan jalannya. Banyak orang yang menjaga pintu masuk penjara bawah tanah. Kingston Jiang merasa bahwa orang-orang ini memiliki aura yang relatif kuat, dan mereka jelas bukan orang biasa. Pemimpin. Begitu pemimpin Set, N muncul, orang-orang yang menjaga pintu masuk berlutut di tanah, kemudian berbicara dengan rapi dan keras. Raut wajah pemimpin Set, N menjelek. Dia tidak berani berbicara dengan para bawahan ini. Dia memandang Kingston Jiang dengan sedih dan berkata lagi, "Tamu yang terhormat, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya menerima mereka untuk sementara." Berhenti berbicara omong kosong, cepat pimpin jalan. Baik, silahkan masuk. Di bawah pimpinan pemimpin Set, N, Kingston Jiang masuk jauh ke dalam penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah itu gelap dan lembab, beberapa penjara besi dibangun, dan banyak orang di penjara di balik penjara besi. Orang-orang ini terbaring di tanah sekarat, menjerit dalam kesedihan dan kesakitan. Teriakan mereka kuat dan tak bernyawa, seolah-olah mereka adalah orang yang sedang kesakitan. Kingston Jiang berdiri di depan penjara besi, memandangi orang-orang di dalamnya. Orang-orang di dalam berpakaian tipis, badan mereka setipis kayu, dan auranya lemah, sudah tidak jauh dari kematian. Kingston Jiang sedikit mengernyit, dan berpikir dalam hati, pelatihan jahat macam apa yang dilakukan oleh pemimpin Set, N ini. Kenapa dia perlu menyerap semangat orang yang masih hidup untuk meningkatkan kekuatannya? Ia melirik ke arah pemimpin Set, N di sebelahnya. Hanya dengan lirikannya, pemimpin Set, N sangat ketakutan sampai terjatuh ke tanah, karena kedua kakinya melemah. Dia memegang pintu penjara besi dan berdiri dengan susah payah, memohon dengan raut wajah sedih, "Ampuni aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi, aku tidak akan berani menggunakan orang hidup untuk berlatih lagi." Kingston Jiang mengabaikannya dan terus melangkah lebih dalam. Dia datang ke penjara bawah tanah terutama untuk melihat apakah Yurika Kei masih berada di sini atau tidak. Setelah berjalan-jalan di ruang bawah tanah, dia menemukan bahwa terdapat sekitar 300 orang yang ditahan di sini. Hampir semuanya adalah pria, sama sekali tidak ada wanita. Yurika Kei tidak berada di dalam orang-orang ini. Kingston Jiang awalnya ingin menyelamatkan orang-orang ini. Tetapi dia menemukan bahwa vitalitas mereka sangat lemah, bahkan jika mereka pergi dari sini, mereka juga tidak bisa hidup lama. Dan ini bukanlah negara Dacia, dia tidak ingin mengurusi hal yang bukan urusannya. Dia meninggalkan penjara bawah tanah. Pemimpin Set, N mengikuti di belakangnya, melihat Kingston Jiang tidak mengatakan apa-apa, hatinya yang gelisah menenang. Di luar penjara bawah tanah, Kingston Jiang memandang pemimpin Set, N dan menepuk pundaknya, "Aku tidak ingin mengurus urusanmu, tetapi aku hanya ingin memberitahumu, bukan cara yang tepat untuk menggunakan cara jahat untuk meningkatkan kekuatanmu. Jangan lakukan itu di masa depan. Jika aku mengetahui kamu masih melakukannya, aku pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah." Setelah meninggalkan sepatah kata ini, Kingston Jiang berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, pemimpin Set, N lumpuh total di atas tanah. Kingston Jiang kembali ke kamar. Begitu dia mendorong pintu dan masuk ke dalam, Yina bertanya, "Bagaimana? Apakah ada perkembangan?" Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada perkembangan, tidak ada orang yang kucari di sini, ayo kita pergi." "Sudah malam sekarang, kemana kita harus pergi? Bagaimana jika kita menginap satu malam?" Yina memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya. "Kamu saja yang tinggal di sini, tempat ini sangat jahat, dan suasana di sini membuatku merasa sangat tidak nyaman." Kingston Jiang berkata dengan datar. Setelah mendengar ini, Yina tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik,
dengan cepat berdiri dan berkata, "Ayo, aku akan pergi bersama denganmu." Ketiganya tidak tinggal lebih lama di St. Anne Castle. Mereka langsung meninggalkan St. Anne Castle. Setelah pergi, Bloody bertanya, "Bos, kemana kita akan pergi sekarang?" Kingston Jiang berkata, "Kita akan pergi ke Gunung Olympus untuk menemukan pemimpin Tai, dan menanyakan tentang keberadaan Eureka Kai, sekalian ikut serta dalam pertukaran seni bela diri internasional, untuk bertemu dengan orang kuat di dunia." "Baik." Bloody mengangguk dan pergi. Kemudian mereka pergi ke bandara, membeli tiket pesawat, dan pergi ke kota dekat Gunung Olympus. Setelah fajar, ketiganya muncul di kota Olympus. Ini adalah kota yang terkenal di kota Daying, dan merupakan sebuah kota internasional. Kota Olympus, di sebuah hotel bintang 5, di dalam Presidential Suite. Kingston Jiang duduk bersila di ruang tamu, aura yang sangat tinggi muncul dari tubuhnya, di bawah pengaruh aura ini, tampaknya bahkan udara pun membeku. "Bos, akankah kita tinggal di sini selamanya?" Bloody memandang Kingston Jiang yang sedang berlatih dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana dengan pertukaran militer berikutnya di antara kedua negara? Kingston Jiang sedikit membuka matanya dan berkata dengan datar, "Pertemuan pertukaran militer antara kedua negara hanyalah sebuah alasan, tidak masalah apakah aku pergi atau tidak, masih terdapat beberapa hari sebelum pertukaran seni bela diri internasional, aku berencana untuk mengurung diriku untuk berlatih selama beberapa hari." "Baik." Bloody mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kingston Jiang tinggal di tempat ini dengan damai. Hotel tempat dia tinggal hanya berjarak setengah hari dari Gunung Olympus, dan tidak terlambat untuk bergegas ke hari pertukaran seni bela diri internasional pada paginya. Kingston Jiang berkeliling Eropa, dan akhirnya pergi ke kota Olympus, di mana dia menemukan sebuah hotel untuk ditinggali di kota itu. Dan Klutang berada jauh di dalam kolam dingin di pegunungan belakang lembah Raja Obat. Di dasar kolam dingin, dia mendapatkan 81 jarum kematian dan kitab racun. Saat ini, dia sedang mempraktekkan energi bintang jahat dari kitab racun. Latihan energi bintang jahat jauh lebih sulit daripada energi rasi bintang. Namun, kondisi fisik Klutang saat ini sangat bagus untuk berlatih energi bintang jahat. Dia selalu tidak bisa menghilangkan energi dingin dalam tubuhnya. Namun kini, berlatih energi bintang jahat bisa langsung menyerap energi ki dingin yang energik ini. Dia duduk bersila di atas batu yang penuh lumut, tubuhnya perlahan-lahan melayang 2 meter di atas tanah. Ada aura lembut yang memancar darinya. Ekspresi wajahnya juga terus berubah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, dia membuka matanya. Tubuh itu mendarat ke bawah dari tengah udara dan berdiri di tanah dengan mantap. Energi bintang jahat benar-benar aneh, aku merasa aku baru saja berkultivasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, tetapi energi ki dalam tubuhku telah berubah menjadi energi ki bintang jahat, energi ki dingin dalam tubuh hampir terserap, energi dingin dalam tumbuhan Xuan Lingsang sama sekali tidak berpengaruh padaku, tetapi aku masih memiliki luka dalam. Klutang bergumam dengan pelan. Dia tidak tahu berapa hari dia telah berkultivasi di sini, tetapi dia mungkin bisa menilai bahwa ini pasti tidak akan melebihi 5 hari. Dalam beberapa hari, dia mengubah energi ki-nya menjadi energi ki bintang jahat yang sebenarnya, dan menyerap energi ki dingin di tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi ki bintang jahat miliknya sendiri. Aura membunuh. Klutang mengangkat tangannya, dan energi ki yang substantif berkumpul di telapak tangannya. Melambai dengan santai, energi ki ini membentuk kekuatan angin yang berasal dari kekuatan tenaga, dan meledak ke arah dinding batu di depan. Dinding batu itu langsung hancur, dan sejumlah besar puing-puing terjatuh. Aura membunuh yang mengerikan. Kekuatan aura membunuh yang dikonversi dari energi ki bintang jahat terlalu menakutkan. Jika menggunakan pedang pembasmi iblis, beserta pedang iblis, dan menambahkan aura membunuh, kekuatannya akan lebih tinggi lagi. Tidak ada waktu untuk menyembuhkan luka, aku harus pergi secepatnya ke Gunung Olympus di kota Daying untuk mengikuti pertukaran seni bela diri internasional.
Klutang awalnya ingin menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi sekarang dia tidak memiliki waktu untuk sembuh, hanya bisa menyembuhkan lukanya dalam perjalanan ke kota Daing. Sekarang energi ki dingin dalam tubuh menimbulkan masalah. Dengan kekuatan energi ki dan darah kura-kura, luka-luka di tubuhnya dapat ditekan sepenuhnya. Di belakang pegunungan lembah Raja Obat, di depan danau yang dingin. Dewa Obat telah berada di sini selama beberapa hari. Sejak Klutang pergi jauh ke danau yang dingin, dia selalu menunggu di sini. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Sudah 5 hari berlalu, kenapa masih belum muncul juga? Apakah dia mengalami sesuatu yang tidak terduga? Raut wajah Dewa Obat tampak serius. Bersambung.